pertama yaitu Desktop Environment adalah sebuah GUI yang didesain untuk mempermudah user dalam mengakses dan menggunakan fitur-fitur dalam sebuah paket sistem operasi. Akan tetapi hal ini bukan berarti user dapat mengakses semua fitur dalam sebuah sistem operasi, karena jika user ingin mengakses fitur-fitur pada OS secara full, maka penggunaan baris perintah atau command line masih harus digunakan. Desktop environment sendiri terdiri dari icons, windows, toolbar, folder, wallpaper, shortcut, dan desktop widget. Desktop environment juga memiliki akses drag and drop dan fungsi lainnya yang membuat sebuah desktop environment menjadi lebih interaktif. Selanjutnya yaitu mengenai Windows Manager. Windows Manager merupakan tampilan Windows di operasi sistem yang diatur oleh Windows Manager, yaitu yang bisa dijalankan dan dapat dikonfigurasi lewat file script. Dan tugas Windows Manager memiliki fungsi sebagai penyedia window untuk aplikasi-aplikasi yang dijalankan. Maksud window di sini seperti border, title bar, sistem menu, dan yang lainnya. Di Windows Manager ada juga Desktop Manager, yaitu pengaturan icon aplikasi pada desktop dan berfungsi drag and drop. Contoh-contoh dari Windows Manager yaitu ada OpenBox, Fluxbox, Compiz, WMII, Karen. Ya, itu contoh-contoh dari Windows Manager. Untuk perintah-perintah dasarnya, kita pertama bisa buka terminal. Kemudian run as administration terlebih dahulu. Nah, di sini masukkan password dulu. Nah, kemudian untuk perintah-perintah dasar itu bisa seperti membuat user baru. User saya kasih nama Sasa dengan passwordnya. Nah, kemudian perintah dasar lainnya misalnya itu untuk mengganti direktori, yaitu dengan cd, kemudian masukkan nama direktorinya. Saya coba dokumen. Nah, sudah masuk ke direktori dokumen. Kemudian untuk membuat folder baru yaitu bisa dengan mkdir. Kemudian kasih nama foldernya. Di sini kasih nama saya. Nah, untuk melihatnya bisa dibuka di device, file, dokumen. Nah, sini ada folder saya, namanya Ayusa. Kemudian misalnya kita menghapus direktori yaitu dengan rmdir, menghapus folder, nama foldernya. Nah, kita lihat foldernya sudah hilang. Kemudian untuk ngecek isi direktori bisa dengan perintah ls. Nah, karena tidak ada isinya maka tidak ada yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu menginstal aplikasi dengan menggunakan koneksi. Yang pertama, buka terminal. Kemudian ketikkan
widget minus o, kemudian screen fetch, kopikan websitenya, kemudian enter. Nah, ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Selanjutnya yaitu menginstal aplikasi dengan tidak menggunakan source, yaitu yang pertama download file dengan menggunakan ekstensi .deb. Dan selanjutnya buka terminal. Kemudian ketikkan sudo pkg -i, kemudian nama filenya .deb, kemudian di enter dan tunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya yaitu repository. Repository adalah sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program, dan sebagainya yang didapatkan dari server mirror website paket-paket tersebut. Bisa dibilang repository ini adalah paket-paket khusus untuk sebuah sistem operasi yang kemudian paket-paket tersebut diinstal untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik dari sebuah sistem operasi. Repositori dalam sebuah distro Linux adalah sebuah kelengkapan yang memberikan sistem operasi Linux semakin kaya, manfaat, dan fitur yang berisi bermacam-macam aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selanjutnya yaitu dependensi. Dependensi bisa diartikan ketergantungan. Di Linux, dependensi berarti paket lain yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah paket. Misalnya, paket D memiliki dependensi terhadap paket A, paket B, dan paket C. Paket D akan berjalan dengan baik jika kita menginstal paket A, paket B, dan paket C. Ketiga paket tersebut harus diinstal agar paket D berfungsi baik dan maksimal. Package-package yang terkait dan dibutuhkan oleh suatu program atau aplikasi. Paket-paket yang terkait tadi bisa saja juga terkait dan membutuhkan package-package yang lainnya. Bahkan bisa terus berlanjut sampai tidak ada package yang dibutuhkan lagi. Contohnya mengenai dependensi ini adalah misalnya sebuah aplikasi membutuhkan sebuah library dan di library tersebut membutuhkan library yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu cara menampilkan screen fetch tadi, yaitu dengan mengetikkan chmod plus x screen fetch dan enter, kemudian titik slash screen fetch. Nah, sudah tampil. Selanjutnya yaitu untuk mengubah tampilan. Yang pertama mengubah tema, kita bisa klik kanan, kemudian change desktop background. Nah, di sini untuk tema bisa dipilih, saya mau menggunakan Radiance. Nah, tema sudah berubah. Terus selanjutnya kalau untuk mengganti wallpaper itu bisa di sini. Ini bisa diganti-ganti gambarnya sesuai yang diinginkan. Misal seperti ini.
Kemudian mengganti icon untuk besarnya itu bisa diatur di sini untuk besar kecilnya, bisa dikecilkan. Nah, sini ikonnya akan berubah. Sekian untuk pengaturan interface. Yang pertama yaitu membuat user dengan nama sysop dengan password 1234 yang dimasukkan ke dalam grup wheel. Yang pertama, kita buka dulu terminal. Kemudian ketikkan sudo su sebagai run as administrator. Kemudian masukkan password. Nah, kemudian kita membuat grup wheel dengan mengetikkan grup add wheel. Kemudian enter. Selanjutnya yaitu membuat user baru dengan user add kemudian -g wheel, nama usernya yaitu sysop -p untuk passwordnya yaitu kita isikan 1234, kemudian enter. Untuk mengecek ID-nya yaitu bisa dengan ID nama user. Selanjutnya untuk menghapus user yaitu dengan cheat pass -d sysop nama usernya kemudian wheel. User sudah dihapus. Kemudian untuk menghapus grup wheel yaitu dengan grup del nama grupnya yaitu wheel. Nah, selesai. Selanjutnya yaitu membuat user dengan nama panggilan dan passwordnya dengan menggunakan NRP. Yang pertama, untuk membuat usernya kita ketikkan user add -r, namanya ini saya kasih nama Ayusa, kemudian passwordnya yaitu dengan NRP saya, kemudian kita enter. Coba kita buat dengan nama lain. Saya ganti namanya Sasa. Nah, user baru sudah terbuat. Kemudian untuk menghapusnya yaitu dengan menggunakan user del -r, nama usernya yaitu Sasa. Nah, sudah. This must be love.